Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah dengan NIM 208-19032 dari program studi Tadris Matematika kelas 4C. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra, yaitu sebagai tugas pada mata kuliah saya, yaitu algoritma dan pemrograman. Itu sebagai dosen pengampu adalah Ibu Ainun Mardia, SPD, MSc. Kali ini kita akan mempelajari bersama-sama dan membahas mengenai materi, yaitu tentang statistika dengan GeoGebra. Oke. Untuk itu terlebih dahulu kalian harus menginstal aplikasi tersebut, baik itu di laptop ataupun di HP kalian masing-masing. Kali ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra-nya di laptop dan saya sudah install aplikasi tersebut. Lalu kalian buka aplikasinya, maka tampilan layar pertamanya seperti ini. Saya menggunakan aplikasi GeoGebra versi klasik yang ke-6. Oke, ini ada tampilannya, itu ada bagian seperti gambar kursor, yaitu ada bagian bentuk tulis tangan, pena, ada bagian itu tentang titik baru, ada titik pada objek, ada pepotongan di luar objek dan lain sebagainya, ada bagian tentang garis yang melalui dua titik, ruas garis antara dua titik dan lain sebagainya. Dan ada pada bagian itu tentang garis tegak lurus, garis sejajar, garis tengah tegak lurus dan lain sebagainya. Dan ada bagian tentang poligon, segi N beraturan dan lain sebagainya, dan ada bagian tentang lingkaran dengan pusat melalui titik dan lingkar, atau juga dengan lingkaran dengan pusat dan jari-jari dan lain sebagainya. Dan juga ada bagian yaitu tentang elips, ada hiperbola, parabola dan lain sebagainya. Dan juga ada bagian mengenai tentang sudut dengan ukuran tertentu dan lain sebagainya. Dan juga ada mengenai tentang refleksi objek pada garis, refleksi objek pada titik dan lain sebagainya. Dan juga ada pada bagian tentang luncuran. Bisa juga menggunakan sisifan teks atau gambar dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada pada bagian tentang geser tampilan grafik. Ada juga pada bagian perbesar atau diperkecil, menampilkan atau menunjukkan objek dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada pada bagian yang tanda sama dengan 3. Ini merupakan tanda, ada bagian tentang bekas, ada mengenai tentang aplikasi GeoGebra tadi, ada bagian geometri, 3 dimensi grafik, ada juga tampilan, pengaturan dan lain sebagainya. Untuk itu kita langsung saja kita ingin mencari data statistik dengan GeoGebra. Di sini saya sudah membuat contoh soalnya. Untuk itu terlebih dahulu saya akan jelaskan apa itu GeoGebra. GeoGebra itu adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, ada aljabar, kalkulus yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Dan software ini dikembangkan oleh Marcus Honenwater di Universitas Florida Atlantic, yang dimana digunakan untuk proses belajar mengajar matematika di sekolah. Karena kita membahas materi tentang statistika, saya akan jelaskan apa itu statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyampaikan informasi ataupun data. Di mana dalam pembelajaran statistik itu kita membutuhkan sebuah data. Misalnya kita ingin mencari rata-rata hitung dari kelas tersebut. Dan sebelum mencari nilai rata-rata hitungnya itu, kita harus mendapatkan nilai dari siswa atau siswi dari satu kelas tersebut, yang dimana nilai dari kelas tersebut itu merupakan data yang akan kita olah. Oke, kita ke contoh soal. Di sini saya sudah buat contoh soalnya.
Baik, ini adalah contoh soalnya. Diketahui nilai ulangan matematika siswa kelas 12 sekolah menengah atas Jayaputra pada semester genap, yaitu ada data nilainya ada 82, 62, 81, 80, 68, 78, 80, 88, 71, 60, 89, 76, 75, 75, 63, 73, 81, 80, 67, dan 66. Ada 67, 79, 86, 69, ada 60, 86, 79, 73, 54, 85, 77, 56, 55, 78, 83, 94, 82, 53, 76, 64, dan 77. Nah, dari data tersebut, maka tentukan kita akan cari min, median, modus, dan gambarkan histogramnya. Oke, kita akan memasukkan data nilai tersebut di GeoGebra ini. Maka untuk itu kalian tampilkan ya tampilan spreadsheet, yaitu di sini kalian tinggal klik bagian ini, pilih bagian tanda titik 3, lalu klik bagian tampilan spreadsheet. Oke. Maka tampilannya seperti ini. Kalian tinggal tarik ya sesuai keinginan dari kalian. Oke. Karena di sini saya membuat datanya itu dengan jumlah 40 data. Bagian ke sampingnya ada 10 lajur dan bagian ke bawahnya ada 4 lajur. Oke, kita masukkan data nilainya. Dua, 62, 81, 80, 68, 78, 80, 88, 71, 60, 71, 60, 89, 76, 75, 75, 63, 73, 81, 80, 67, 66, ada 86, ada 67, ada 79, 86, 69, ada 86, 79, 73, 54. Terusnya ada 85, 77, 56, 56, 55. Ada 78, 83, 94, dan 82, dan selanjutnya ada 53, 76, 64, dan 77. Oke. Baiklah, setelah semua data nilai sudah kita masukkan, maka langkah selanjutnya itu kita daftarkan data nilai tersebut, yaitu dengan cara kita blok semua data nilainya tersebut, lalu pilih klik bagian kanan, pilih bagian yang buat, lalu daftar. Oke, maka
tampilannya ada di bagian samping kanan ya, pada tampilan aljabarnya. Ini ada bagian datanya yaitu adalah L1, bagian data yang kita olah tadi ada 82, 62, 81, 80 dan seterusnya sampai dengan 77. Karena di sini kita akan mencari ya, ada min, median, modus dan gambaran dari histogramnya. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Min itu adalah nilai rata-rata dari data tersebut yang biasanya itu dilambangkan dengan tanda X bar, yaitu cara mencarinya jumlah data dibagikan dengan banyak data. Yang median itu adalah nilai tengah dari data atau nilai yang membagi sama banyak setelah data itu kita urutkan terlebih dahulu. Sedangkan modus itu adalah nilai yang sering muncul pada data tersebut atau frekuensi yang paling besar. Oke, kita mencari terlebih dahulu nilai minnya. Kalian tinggal klik bagian sini, klik bacaan min, lalu pilih daftar data mentah. Di sini diganti dengan daftar yang kita data olah tadi, yaitu dengan L1. Lalu enter, maka dapatlah minnya itu 74,2. Untuk mengganti huruf A ini menjadi bacaan min, kalian tinggal klik bagian kanan, pilih namai ulang, maka gantikan saja dengan bacaan min. Oke. Lalu kita ingin mencari ya nilai dari mediannya atau nilai tengah. Klik bacaan median. Ganti dengan olahan data, yaitu daftarnya ada L1, lalu enter. Maka dapatlah nilai tengahnya itu atau mediannya 76,5. Ganti hurufnya ini dengan bacaan median. Lalu klik OK. Setelah itu kita ingin mencari modus dari data tersebut. Klik modus, pilih yang daftar angka, lalu masukkan daftar olahannya, lalu klik enter. Maka dapatlah modusnya itu 80. Kita ganti angka 12 ini dengan bacaan modus. Oke. Maka dari data tersebut kita sudah mendapatkan minnya yaitu ada 74,2, mediannya atau nilai tengah itu 76,5 dan modusnya itu ada 80. Setelah itu kita akan mengetahui informasi lebih banyak lagi dari data tersebut, entah itu mungkin kuartil 3 atau data nilai yang paling tinggi, nilai paling rendah, bisa kita lakukan. Yang keempat tadi kita ingin mencari gambarkan histogramnya, yaitu tinggal kita blok data nilai yang kita olah tadi semuanya. Blok terlebih dahulu. Lalu kalian pilih bagian yang seperti gambar histogram ini, pilih yang analisis satu variabel. Maka tampilannya seperti ini gambaran histogramnya dari data tersebut. Oke, kita geser. Di sini kita bisa menentukan informasi lebih banyak lagi, yaitu kita ke bagian yang ini, yaitu adalah tampilan statistik. Oke, coba kita geser ya.
yaitu yang dimana di sini ada tentang informasi tentang statistiknya, yaitu ya ada yang diketahui ada N, itu merupakan jumlah data dari semua data yang kita olah tadi, ada nilainya 40, ada rata-rata atau nilai minnya tadi yaitu 74,2, ada standar deviasi yaitu 10,0926, dan juga ada jumlah data simpangan, ada juga simpangan baku yaitu 10,2211, ada jumlah data dari keseluruhan data itu ada 2968, dan ada jumlah data yang dikvadratkan yaitu 22.300, dan ada nilai min atau nilai yang paling rendah dari data tersebut yaitu 53, ada kuartil 1 yaitu 67, medianya 76,5, kuartil 3 nya 81, dan nilai maksimum atau nilai yang paling besar dari data tersebut adalah 94. Penjelasan dari saya mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra yaitu pada materi statistika dengan GeoGebra. GeoGebra ini sendiri ya bisa digunakan pada materi pembelajaran, itu mungkin geometri atau aljabar ataupun kalkulus, dan ini sangat membantu kita ya untuk menentukan data nilai statistik ya dengan cara cepat, yaitu mencari nilai median, modus ataupun min dan lain sebagainya. Bila terdapat kesalahan dalam penjelasannya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.